Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Bensaro Channel, gudang informasi guru dan siswa. Pada video ini kita akan membahas tentang kriteria dan persentase penambahan nilai kompetensi teknis bagi pelamar P3K Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2022. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Perlu juga kita ketahui bersama bagaimana tahapan seleksi P3K Jabatan Fungsional Kesehatan 2022. Hal ini sama dengan tahapan seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin, bahwa terdiri dari dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pada seleksi administrasi, teman-teman calon pelamar harus mempersiapkan segala berkas yang dipersyaratkan sesuai dengan permintaan instansi tempat melamar. Jika seandainya ada salah satu berkas yang tidak lengkap, maka besar kemungkinan akan gagal pada tahapan seleksi administrasi, sehingga mengakibatkan tidak bisa melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi. Sementara pada seleksi kompetensi akan dilaksanakan menggunakan sistem CAT, sama seperti ujian CPNS atau P3K tahun-tahun sebelumnya yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Seleksi kompetensi yang diikuti oleh peserta terdiri dari 4, yaitu seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Tes wawancara yang dimaksud di sini teman-teman, yaitu dilaksanakan secara online dengan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan menggunakan komputer. Teman-teman pelamar P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan kita, yaitu kriteria dan persentase penambahan nilai yang diberikan kepada peserta seleksi. Di sini saya akan menjelaskan bahwa penambahan nilai tersebut hanya dilakukan pada salah satu dari jenis seleksi kompetensi yang diikuti oleh peserta, yaitu pada kompetensi teknis. Maksudnya adalah, jika nanti peserta mendapatkan penambahan nilai sekian persen, maka nilai yang mengalami perubahan atau yang bertambah yaitu nilai perolehan pada kompetensi teknis. Tapi perlu juga diingat teman-teman bahwa penambahan nilai tersebut tidak diberikan kepada semua peserta. Ada beberapa kategori pelamar yang berhak mendapatkan penambahan nilai kompetensi teknis tersebut. Kepada seluruh teman-teman tenaga kesehatan, mari simak terus video berikut supaya bisa mengenal dan mengetahui pelamar kategori apa sajakah yang mendapatkan penambahan nilai kompetensi teknis. Yang pertama yaitu 35% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi atau setara dengan 158 poin ini akan diberikan kepada bagi pelamar P3K Jabatan Fungsional Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai dengan registrasi semester 1 dan semester 2 tahun 2021. Untuk itu, ini adalah keberuntungan pelamar yang bekerja di daerah terpencil atau sangat terpencil dan akan mendapatkan penambahan nilai sebesar 35% atau setara dengan 158 poin. Misalnya, nilai perolehan teman-teman di kompetensi teknis pada saat ujian yaitu 200, maka akan menjadi 358 setelah mendapatkan penambahan nilai. Jadi ini berlaku bagi pelamar yang bekerja di daerah terpencil atau sangat terpencil. Yang kedua yaitu 25% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi atau setara dengan 113 poin akan diberikan bagi pelamar P3K Jabatan Fungsional Kesehatan yang memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama yaitu berusia 35 tahun pada saat mendaftar. Kedua, berstatus sebagai tenaga kesehatan non-ASN. Ketiga, memiliki masa kerja paling singkat atau paling sedikit itu teman-teman 3 tahun secara terus-menerus. Dan yang keempat yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini, atau bisa diartikan pelamar tersebut memilih formasi di tempat kerja saat ini. Jadi teman-teman yang memenuhi keempat kriteria tersebut yang sudah kita jelaskan,
maka akan mendapatkan penambahan nilai sebesar 25% atau setara dengan 113 poin. Kemudian yang ketiga yaitu 15% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi atau setara dengan 68 poin akan diberikan bagi pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan yang memenuhi dua kriteria berikut ini. Kriteria yang pertama yaitu berstatus sebagai tenaga kesehatan non-ASN, dan yang kedua yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini. Jadi teman-teman tenaga kesehatan apabila memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka akan berhak mendapatkan penambahan nilai pada kompetensi teknis sebesar 15% atau setara dengan 68 poin. Keempat, 10% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 45 poin akan diberikan bagi pelamar penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Artinya di sini teman-teman kepada penyandang disabilitas juga mendapatkan penambahan poin yaitu sebesar 10% atau setara dengan 45 poin. Tentu di sini sudah diverifikasi jenis dan bagaimanakah derajat kedisabilitasannya oleh yang berwenang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Berikutnya yaitu 5% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 23 poin. Ini diberikan bagi pelamar yang sedang dan atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan. Bagi teman-teman yang sudah dan atau sedang melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat, maka diberikan penambahan poin yaitu 5% atau sebesar 23 poin. Seperti apakah kriteria bentuk pengabdian yang bisa diberikan penambahan nilai tersebut? Yang pertama adalah penugasan khusus di DTPK atau Pensus DTPK. Kedua, pegawai tidak tetap atau PTT pusat. Ketiga, Nusantara Sehat Individu atau NSI. Keempat, Nusantara Sehat Berbasis Tim atau NST, atau wajib kerja dokter spesialis atau pendayagunaan dokter spesialis. Artinya teman-teman, jika pelamar pernah dan atau sedang melaksanakan pengabdian dari salah satu jenis pengabdian tersebut, maka teman-teman berhak mendapatkan penambahan nilai yaitu 5% atau setara dengan 23 poin. Nah, jadi seperti itulah teman-teman kriteria dan persentase penambahan nilai yang dapat diberikan kepada pelamar P3K tenaga kesehatan untuk tahun 2022. Dan bisa kita simpulkan bahwa pelamar yang mendapatkan penambahan nilai tersebut akan mendapatkan peluang besar untuk bisa lolos P3K tahun 2022 ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya Prof. Hulu dan sampai jumpa.